Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok akan mempresentasikan sistem CXP atau PLC dari sistem tangki air yang kami menggunakan simulasi toren air. Pertama-tama perkenalkan saya Givari Hamdani Giar dan bersama rekan saya ada Lutfi, ada Mirza, ada Nita, dan ada Ahdan. Oke, mulai dari CXP-nya dulu, CX Programmer. Di sini dari ladder saya menggunakan fitur yaitu keep. Ini fungsinya untuk menyimpan sebuah state sebelumnya. Jadi selama state-nya pertama kali dimasukkan misal 1 atau on, dia akan on terus sampai dimasukkan state 0. Contohnya di sini saya menggunakan keep pada start dan stop sebagai master, yaitu menyalakan atau mematikan mesinnya. Di sini berlanjut ke bagian pompa isi. Di pompa isi di sini saya menggunakan master dari keep tersebut. Lalu jika master atau mesin sudah dinyalakan, akan tersambung, dan dari sensor atas ini sebagai validasi. Jika memang pompa isi ini udah sampai sensor ke atas, dia akan putus. Lalu ada juga sebagai validasi jika kita tidak sedang menguras pompanya atau tidak sedang menggunakan pompa kuras. Kalau misalnya sedang menggunakan pompa kuras, maka di sini akan terputus, maka pompa isi tidak akan berjalan, tidak akan bertabrakan. Dan di sini juga saya menggunakan validasi kedua yaitu autofill, yang dimana akan saya jelaskan nanti. Nah, di sini adalah rangkaian untuk menyalakan si pompa isinya. Lanjut ke bagian untuk mematikan pompa isinya, yaitu ketika sensor atas sudah menyentuh, yaitu ketika sudah menyentuh dia akan terkonek atau tersambung, maka si state 0 ini akan masuk ke dalam keep dan akan mematikan pompa isinya. Lanjut ke bagian pompa kuras. Pompa kuras untuk bagian state 1 atau menyalakan pompa kurasnya, yaitu pertama kita pastikan mesin harus menyala terlebih dahulu, dan bagian kuras ini akan aktif jika kita menekan tombol kuras. Lalu sensor bawah yang kita sebagai validasi untuk kuras hanya sampai sensor bagian bawah. Ketika sensor bagian bawah udah mulai airnya lebih rendah, dia akan terputus di situ. Lalu pada bagian pompa isi ini sebagai validasi seperti tadi supaya tidak bertabrakan. Lanjut ke bagian state 0 dari pompa kuras, yaitu hanya sampai sensor bawah, yaitu jika sensor bawah dia melebihi maka atau sensor bawah itu lebih kurang, airnya lebih kurang dari sensor bawah, yaitu dia akan memutus si pompa kurasnya, sehingga air tidak akan benar-benar sampai ke titik 0. Nah, di sini yang lumayan unik dari ladder diagram yang saya buat, ini ada fitur untuk autofill. Nah, yang saya cermati jika kita hanya menggunakan rangkaian ladder di atas tanpa autofill, itu jadi air ketika kita menyalakan pompa, dia akan terisi sampai full, sampai sensor atas. Tapi ketika air mulai digunakan, dia akan berkurang. Nah, si airnya ini tidak akan terisi kembali, pompa isi nggak akan menyala kembali. Maka dari itu saya menggunakan metode autofill terpisah untuk supaya seperti toren air, dia ketika berkurang dia bakal ngisi terus sampai ke sensor atas. Nah, di sini saya juga menambahkan beberapa lampu indikator untuk kita lihat di terminal box-nya. Nah, sebelum masuk ke OPC server, di sini Pak, saya menggunakan device CP1H. Alasan saya menggunakan device ini karena device ini memiliki network type controller link untuk kita konekkan ke OPC server dan ke Factory.io. Nah, di sini pastikan semua nama dan settingannya sama. Itu saya menggunakan Node 15 dan response timeout 10 second agar tidak crash nantinya. Nah, selanjutnya untuk bagian OPC server akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Givari. Saya Mirza akan melanjutkan penjelasan OPC server. Di sini fungsi OPC server adalah untuk sebagai jembatan komunikasi antara program PLC di CX Programmer dengan simulasi di Factory. Sehingga data PLC bisa dibaca dan dikirim secara real time.
Dapat dilihat pada panel sebelah kiri terlihat struktur tree dari device dan points yang terdapat dalam device tangki ini. Lalu di panel kanan terlihat 12 poin yang telah dikonfigurasi. Setiap poin memiliki nama tipe data yaitu poin dan alamat merujuk langsung kepada alamat memori PLC. Formatnya dapat dilihat adalah tangki air /alamat PLC /1/B. Angka di tengah itu yang menghubungkan OPC server ke alamat yang sudah kita buat di CX Programmer. Kalau kita cocokkan dengan CX Programmer tadi, semua variabelnya ada di sini. Start dan stop di alamat 00 dan 01, sensor bawah dan sensor atas di 02 dan 0.3. Untuk output pompa isi di 100.0, pompa kuras di 100.1, lalu 3 indikator di 100.5, 100.6, dan 100.7. Jadi OPC server ini pada dasarnya adalah tabel pemetaan dari setiap nama variabel yang akan dipakai di Factory.io. Dipetakan dalam alamat memori PLC yang sesuai. Dengan konfigurasi ini, ketika Factory.io membaca nilai pompa isi misalnya, ia sebenarnya sedang membaca langsung nilai dari Q100.0 dari PLC-nya. Untuk bagaimana Factory.io menggunakan poin-poin ini dalam simulasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kayak di driver dari Factory.io di sini kita memakai kuras, pompa isi, pompa kuras, sensor atas, sensor bawah, start stop, terus ada start indikator, kuras indikator, start autofill, dan stop autofill. Oke, jadi ketika kita pencet start di Factory.io-nya, dia akan menyalakan mesinnya. Dan jika kita pencet start autofill, dia akan menyalakan keep di bawah ini dan tangki akan mulai terisi. Bisa dilihat lampu indikatornya juga hijau. Ketika tangki sudah terisi penuh, kapasitif sensor akan menyala dan mematikan pompa isi. Dan tangki akan berhenti terisi secara otomatis. Dan ketika kita pencet kuras, tangki akan memulai pengurasan dan indikator pengurasan juga menyala. Dan kita juga sudah menaruh kapasitif sensor di bawah agar ketika air sudah habis, air menyentuh 0, maka akan berhenti menguras dengan sendirinya. Oke, bisa dilihat. Lalu akan mulai terisi kembali secara otomatis ketika airnya sudah habis. Baik, izin menambahkan dari apa yang sudah rekan saya jelaskan. Jadi benar, kami menggunakan fitur autofill, yaitu di mana ketika tangkinya dalam penggunaan tidak dengan dikuras ya. Ini berbeda kondisinya karena jika kita menguras dengan metode kuras itu akan mematikan pompa isinya. Maka dari itu ketika kami melakukan simulasi, jika tangkinya ini sedang berada di kondisi setengah. Nah, lalu pada kondisi normalnya start akan selalu 1. Jadi ketika start dan autofill menyala, ini akan selalu mengisi pompanya sesuai dengan batas sensor atas yang sudah kita terapkan tadi. Jadi begitu kenapa kami menggunakan fitur autofill. Cukup sekian penjelasan rancangan tangki air menggunakan ladder diagram dan PLC. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf atas kesalahannya dan kelalaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.